Glory Ini God akunnya, of ini. Gospel. Itu kan apa namanya, kesimpulan orang aja bang. Sebenarnya Belanda Bang Bob nggak- naik, Bang Bob. Kesimpulan Bang Madu. orang. Bang Hadir. Madu. Iya siap. Bang Orang Rani. orang mau udah 5G dia masih 3G aja Bang Madu. Heeh. Tunggu sebentar. Ustadz Madu, selamat pagi. Assalamualaikum. Tunggu Iya. sebentar. Waalaikumsalam. Saya mau Bang Bob ini salah satu saksi waktu Poso. Sedikit aja, jangan terlalu Assalamualaikum vulgar. Nanti kita kena juga. Itu. Waalaikumsalam. Ya, siap Bunda. Waalaikumsalam. Boleh nggak sih ngebahas itu? Boleh ya sedikit ya. Boleh. Bahas itu. Siapa yang memulai dulu urusannya? Siapa yang bilang Baiknya nggak urusan usah politik? dikomal ngebahas itu, nggak usah dikomal. Enggak, sedikit aja. Nggak usah bagian dikomal. atas. Iya. Bagian atasnya aja sedikit. Nah. Iya. Siapa yang bilang urusan politik? Itu si kejadian- TikTok tadi udah turun. Mungkin dia masih dengar di bawah. Jangan begitu. Saya nggak suka kalau dibilang, oh teroris banyak. Orang urusannya cuma berapa bom dan orangnya pun sudah dipenggal apa di mati tembak waktu itu udah selesai. Kenapa diungkit-ungkit lagi? Nah, penderitaan rakyat. Nah, saya sebentar ya, saya ralat omongan dia dulu. Dia bilang, "Oh, ada kereta, ada apa." Tahu nggak kenapa kereta dibangun, jalan-jalan dibagusin? Karena dia mau ngambil hasil rakyat. Dia mau ngambil rempah-rempah kita mau dibawa ke Belanda. Kalau nggak ada kereta, nggak ada bus, nggak ada apa, nggak ada jalan yang bagus, dia nggak bisa bawa ke sana. Itu tuyul. Dengar nggak lo di bawah? Tuh, kenapa Indonesia waktu itu? Tapi ada pembangunannya yang harusnya kalau nih kita contohin aja Belanda sama British. British itu ngejajah juga, tapi jauh lebih bagus. At least rakyatnya berbahasa Inggris. Contohnya apa? Malaysia sama India yang saya tahu jelas. Itu lihat tuh, jauh lebih maju dari Indonesia. Padahal Indonesia ini asetnya banyak. Dikemanain? Cina juga, Dibawa Cina, balik ke Cina. negaranya. Tuh. Cina juga jajahan British tuh. Nah, Dimerdekakan Cina British. apa tuh? Coba lihat. Bagaimana? Anda bela-belain, mungkin nenek moyangin penjajah kali, makanya dia begitu. Kurang ajar loh. Udah langsung Bang Bob sedikit aja, jangan banyak-banyak. Karena nggak boleh nih bahas ini. Saya pengen tahu aja itu Poso mulainya itu gimana. Udah selesai gitu aja. Ya, saya mulai ya. Poso setelah episode kedua, 2 bulan sebelum episode ketiga, itu ada pertemuan PPKST, Persatuan Pemuda Kristen Sulawesi Tengah. Itu akan melakukan Bethlehem kedua di Kota Poso dengan pembangunan 1000 salib di tengah kota. Tuh. Dah. Kemudian yang tidak mau mengikuti ajaran mereka akan dibumi hanguskan. Nggak apa-apa, kasih tahu aja untuk informasi bangsa Indonesia. Silakan Pak Bob. Terus, Jadi jika kami tidak mau jadi anak domba akan dihabisi. Itulah terjadi di Kota Poso. Tuh. Kami melawan. Tapi ini Bob, you Kristen apa Muslim? Muslim kali ya? Saya target ke-8 yang dicari Ustadz Jemi sebelum dia mualaf. Saya orang Jadi- ke-8. Jadi lu Islam apa Kristen? Islam. Oke. Islam lah Bunda, Ya, ya. gimana sih Bunda Ya, ini? saya enggak. Maklum saya belum tidur kan, kalian udah bangun ini. Saya Bang mau Bob, siap. terima kasih ya. Nah, Iya, itu iya. bantu banget. Jadi Kalau itu dengar tuh penjelasan sedikit. Secara logikanya kesaksian Bob nggak bisa diterima karena dia Islam. Nah, kecuali tadi kesaksian. Tapi dia dicari, dia termasuk orang dicari karena nggak mau gitu. Iya, kebetulan. Saya Kebetulan. Orang Sulawesi juga. Oh, Kebetulan. temannya Bang Aristo dulu di Tadi situ dia ya. sebut. Tadi itu dia sebut Ustadz Jemi. Ustadz Jemi itu mantan. Tau nggak mantan? Tau nggak kenal sama si sebelum Jemi kan? mualaf. Itu memang Begini. Berkembang. Ustadz itu luar Jemi biasa. saya. Bang. Allah itu luar biasa. Saya nggak pernah mikir, nggak pernah bayangin, nggak pernah mimpi saya itu akan berada di barisan kaum muslimin. Yang dulu di mana saya Nah ini memerangi kaum muslimin. mantan Alhamdulillah, laskar dengan izin Allah Laskar Subhanahu wa Kristus Ta'ala, yang di saya Poso ya, diberi yang sudah mualaf. kembali hari ini Mantan. Jimmy yang disebut tadi. agama Allah. Masya Allah. Ini satu kenikmatan, Bang. Ini satu kenikmatan yang Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang dipilihnya. Dia di mute kok masih bisa ngomong sih? Luar biasa ilmu beliau. Di mana tentunya hari ini kita bersatu padu, Bang. Bersatu padu. Kita mengkanter seluruh fitnah, tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan oleh oten-oten yang tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu dengan agamanya sendiri. Makanya saya, Bang, kalau Kristen itu saya nggak mau bilang agama,
Saya nggak pernah bilang agama sih sebetulnya, gerombolan atau komplotan. Ah, itu pasti nggak Kristen. Itu Laskar Kristus ya yang di Poso. Udah mualaf sih dia. boleh. Dia membongkar Itu semua. tadi pernyataannya Dia juga bongkar agak semua janggal, ya, kelicikan-kelicikan. Dia menyatakan, Benar, Rama. saya nggak pernah menyatakan Ya. Kristen ini agama katanya. Padahal dia katanya dari Kristen, berarti artinya pasti dia pernah Iya, dong itu mengatakan Laskar Kristen Kristus itu itu. agama. Ketua kan? Laskar Kristus Ya, di ini Poso. kebenaran. Agak Kalau bohong juga, kebetulan, nggak bisa kalau kau diterima nggak itu. terima dengan perkataan si Jimmy, ya kau cari aja si Jimmy, kau datangi. Kenapa rupanya? Ngapain saya begini, cari begini. dia? Kebenaran, Kayaknya aneh. kebenaran. Kampung Ustadz Jemi itu 3 kampung dengan rumah saya. Itu berbeda 3 kampung. Saya di minoritas dulu di tempat saya, dekat dengan kampungnya Ustadz Jemi yang mayoritas. Itu saya di tengah-tengah mereka dulu terkurung. Jadi saya saksi bukti saksi hidup, dan rumah saya habis. Nah, sebenarnya gini, seandainya gini ya teman-teman ya, seandainya ada seorang Kristen yang melakukan sesuatu hal yang jahat terhadap teman-teman atau siapapun itu berani saya katakan Bukan seorang. Kau jangan bilang seseorang ya, jangan bilang seseorang. Kebenaran ini kan grup besar, bukan perseorangan. Ya, oke. Kalau oknum itu 1, 2, 5. Seandainya satu gitu. negara pun yang mengklaim dirinya Kristen dan melakukan suatu kejahatan terhadap negara lain, Dibilang oknum juga. iya, maksud saya gini loh. Sebentar. Ini bukan masalah oknum atau enggak. Itu enggak ada di ajaran kekristenan. Malahan di situ dikatakan, kasihilah musuhmu. Jadi bagaimana Anda mungkin mengatakan itu seorang Kristen? Sebaiknya Anda ini lihat ke rapat- ajaran. Jadi maksud saya rapat gini loh. Maksud saya gini loh Bang Bob. Mari kita lihat di Abang, kitab suci PPKST Anda dengan di Persatuan Alkitab, Pemuda di mana yang menyuruh memerangi orang lain. biar Itu dia yang perlu ngomong kita dulu. lihat. Makanya dari tadi kan saya katakan, mari kita berpikir secara analitis, bukan secara emosi. Jadi kalau memang ada nggak Secara Alkitab, sekarang ada buktikan secara Alkitab, oke. di mana Kalau secara Alkitab Kristen boleh. menyuruh memerangi orang lain. Ya. Aku Coba mau Ini bantah. perkataan Yesus nih, dengar nih, kebetulan, dengar ya. Siapa saja yang tidak menganggap aku sebagai rajanya, bawa dia ke hadapanku dan bunuh dia di Itu Anda depan bacakan mukaku. perumpamaan. Perumpamaan, gigimu Anda, itu perumpamaan. justru Kalau Anda Matius nih ada yang- mempelintir-pelintir ayat-ayat di Bang kebenaran, Alkitab. Bang Anda kebenaran. potong, Anda narasikan Bang kebenaran, gitu. ini ada yang spill Matius 10:34 nih. Aku datang Oke, bukan untuk membawa silakan, kedamaian, silakan. melainkan Silakan. pedang. Coba. Bun, dengar dulu. silakan. Bacakan. Dengar dulu nih. Dengar dia. Ada saudara Jemi, beliau ini adalah katanya mantan laskar Kristus yang di Poso. Ya, Jadi pada waktu yang ada kerusuhan itu. ya benar sekali, sangat tepat. Jadi tahu dong latar belakangnya apa. Tahu banget. Dari Tahu A banget. sampai Z-nya insya Allah tahu. Itu ketika kerusuhan Poso itu tidak bisa kita menolak takdir saat itu. Karena mau tidak mau kita harus dilibatkan dan harus melibatkan diri untuk membela agama saat itu. Korban jiwa total dari 2 pihak waktu itu berapa sih kira-kira? Ribuan. Ribuan. Kerusuhan Poso itu yang benar-benar banyak menjadi korban itu orang Islam. Nah, yang fatalnya, yang parahnya, justru yang diproses tidak ada satupun dari tokoh intelektual orang Kristen, tetapi semua tokoh intelektual orang Islam diproses. Oh. Nah, gitu. Sehingga ada kecemburuan orang Islam, ketidakadilan di situ sampai hari ini. Ya, namun kita tidak perlu ini sebenarnya Sudah selesai. Iya, ini kan sudah selesai. Kita hanya flashback aja. Ya. Bagaimana mengingatkan teman-teman supaya kita ini sebagai orang Islam ini. Nah, alhamdulillah sekarang di depan saya ada saudara Jemi. Tuh ya, itu aja sepotong aja. Beliau ini Bentar Bun. Ayo Ikhwan Villa yang dibawa di tap-tap layarnya ya. Biar kita bisa mendengarkan lagi penjelasan, terus nanti Bang ini kebenaran bisa cari inilah, pokoknya tanya jawab lah kita di sini, oke? Tolong di tap-tap layar ya, biar bisa lebih panjang lagi nih ya. Komal ini, oke? Makasih. Sama di follow nih akun yang di atas. Lanjut Bun. Jadi gitu ya, di mana mereka mayoritas, pasti ricuh. Pasti ricu kalau di mana oten mayoritas. Itu fakta ya. Lihat Pak Staja Rahma ya. Nah itu fakta sana di Papua itu ricu sampai sekarang. Di Poso itu mayoritas Kenapa Kristen. rusuh? Dan yang Itu kan diprotes, saya yang katakan tadi. diproses itu ya cuma Faktor mereka-mereka ekonomi, yang bukan faktor agama Islam. ya.
Pernyataan Anda mengatakan perang di Papua, faktor agama itu bisa Iya. membuat itu loh. Bukan masalah Gawat faktor loh. agama, tapi yang Jadi Kristen Anda di sana tadi itu mayoritas Kristen. peperangan di Irian Jaya dengan Mayoritas itu nggak Kristen ya, halal. Kalau di Papua, yang kalau di Papua mayoritas nggak ada urusan Kristen. dengan agama, Bunda Rama. Kalau di Papua Iya, nggak ada tapi urusan yang dengan ricu itu kan agama. Kristen. Tapi yang ricu Kristen toh? Apa yang ricu itu Islam? Nah, kan mengaitkan terus dengan agama, bahaya. Yang kayak ricu gitu. kan Kristen. Saya tanya kau, yang ricu itu Kristen. Kalau Ya, itu dia ada itu. itu beda cerita. Apa yang Bunda ricu Rama, itu mohon Islam? maaf. Iya, saya tahu bukan faktor agama, tapi yang ricu itu apa dia Islam? Jadi Kan ngapain Kristen Anda kan? bawa Kristen di Iya kan Papua? Kristen, itu fakta. Ya, kan? Kau pikir di sana Saya Islam? Sepanjang rambutnya aja pikirannya. Oke. Ini si TikTok ngajuin lagi apa mau dinaikin apa gimana? Fair host nih, ada fair host. Bang Bob, terima kasih ya sudah kasih ini. Tolong saya di follow. Nanti kita ini naik lagi ya. Saya mau masukin Oten dulu nih satu lagi. Oke? Iya, siap Bunda, siap Bunda. Ya, Ya, assalamualaikum. terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, assalamualaikum. Ini penting nih informasi. Bentar, nih Niki Binirin, aku mau menjawab ke Binirin yang mengatakan itu oknum politik, bla dan ini dan itu. Sorry, sebentar Bang. Melani, Mel. Siapa nih Mel yang Oten di sini Mel? Si fair host? Oten bukan? Iya, tanya Oten. Oh, yang di itu, yang di waiting list. Di bawah, ha. Perhos. Banyak muslim nih. STT Fair host ya. STT TikTok, fair host tuh. Fair host ya. Itu kan ada tempat kosong. Jangan framing, STT itu framing, udah capek. Bukan ST. Fair host tuh STT bukan? Coba tanya. Bang, Perhos Bukan, enggak. kalau Peros Enggak. bukan. Bang Framing Peros juga kan bukan. tadi pikirannya bagus tuh. Siapa? Karena ada satu kosong, naikkan aja. Iya. Nah, Bang si Ferhos, framing selamat rotak pagi, Bang terus, Ferhos. Capek, Bang Fair host, selamat pagi. capek lah. Udah si Sendiri. Ferhos mau nggak usah ditanya di main aja ntar Bang juga bunyi Ferhos. sendiri. Bang Pusing Mel, salah. Mel, Hah? Salah Mel. Berti. Si Ferhos mau nggak usah ditanya ntar juga bunyi sendiri, biarin aja. Nah, Bunda Rahma mana? Loh, benar Bang mana? Wah jangan-jangan kena tombak lagi gara-gara buka data tadi itu dia. Heeh. Buka video. Nah, ini di atas siapa nih? Oh, ini naik lagi. Itu nih. naik lagi. Dadah. Kenapa pun? Lah, Bang Madu Kubah mana? Katanya dia mau melihat data. Itu di atas. Ya, aku Bang. masih di atas. Ya, Iya, Mel. Di dalam Lapar, Mel. kegelapan dia. Melani tidurnya kurang banyak nih. iya. Padahal di atas ini padahal. Ya ampun. Nah, nih ya. Itu kan anggapan orang. No, bukan, ini bukan anggapan orang. Ini ada orang yang namanya Paus Alexander ke 6. 6 apa 4 ya? 6. Iya, 6. Nah, Mereka ini menggagas namanya perjanjian Tordesillas. Kalau Kebinirin mau cari, enggak apa-apa, ini cuma Wikipedia ya, dan ini rangkuman aja. Tapi insya Allah ini benar gitu lah. Dengan selesainya Reconquista atau dalam bahasa Indonesia artinya penaklukan kembali Portugal dan Spanyol, aku gedein biar yang buram biar ndak buram, memiliki ambisi untuk misi God, glory dan gospel yang memicu ketegangan di antara mereka. Paus Alexander VI mengadakan perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Ini nih 1494. Protestan ada ndak? Belum ada. Kristen cuma ada 3. Katolik Roma, Ortodoks Timur sama Barat. Ini terstruktur diketuai oleh Bapak Gereja, dan Paulus ini otoritasnya paling tinggi kalau di dalam kekatolikan. Kalau Martin Luther berasal dari Katolik katanya, ya anaknya ini berarti terstruktur, terorganisir oleh A1-nya, terima gaji. Nah ini coba lihat ini ya, itu ininya kasih geser dulu Bun. Hah? Judulnya itu judul itunya di atas. bisa digeser judulnya, yang bisa ngegeser hostnya itu. Iya.
Oh ini nih. GKI penolakan pembangunan pesantren di kota Injil di tanah Papua nih kalian nih. Ini mereka demo menolak pembangunan pesantren. Penolakan pembangunan pondok pesantren. Ini kalian kalau mayoritas ini belagu ini demo-demo segala macam nih. Bun, sama dengan di sini, Bun. Di sini pun kita tidak bisa bangun. Ini saya udah menceritakan berbuih selama saya di atas. Dari mulai awal saya naik 4 bulan yang lalu sampai sekarang. Saya selalu menceritakan bagaimana kalau negara Kristen yang mayoritas. Kita mau bangun satu masjid itu perlu sampai 20 tahun. Apakah itu terjadi di Indonesia? Tidak akan pernah terjadi. Kecuali syarat-syarat tidak memenuhi. Nah, sekarang diambil jalan pintas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah mentakdirkan bahwa Islam itu harus berkembang. Kita belilah gereja-gereja yang udah mulai kosong, yang sudah mulai tidak ada penghuninya. Itu, dan mereka yang menawarkan sama kita sebelum kita bertanya sama mereka, Muslim brother and sister. Wah, kalau udah gitu ngomongnya brother and sister. Where we want to sell it, we want to know, then our church become bar, become discotheque or prostitute or something like that. Nah, dia make it like that. Itu. Nama lagi Bunda Mila ya. Jadi ini ya, jadi ini oten-oten. Kalau kalian mayoritas nih, kalian menjadi-jadi pondok pesantren ditolak. Mel, sebentar ya. Nah, nama lagi Bunda Rahma, nama lagi nih. Modul ke-9. Bagus nih. Belajar bijak dari masa kelam imperialisme barat. Masa kelam imperialisme barat. Bukan aku yang ngomong. Ada logo birunya, Bre. Kesalahan kita begini ya, ketika kita mengaitkan agama dengan kelakuan orang gitu loh. Padahal sebenarnya agama itu yang kita harus lihat ajarannya. Adakah di Alkitab? Kalau ajaran di Bibelmu parah tuh, bunuhlah segala yang bernyawa. Itu oknum. Bunuhlah segala yang bernyawa. Itu di Bibel ya. Gitu loh. Berarti di Bibelmu bunuhlah segala yang bernyawa. Kita kasih data ke Bibel ya, karena dia malu kita kasih data secara fakta. Nah, gereja menolak pembangunan pesantren ya. Jadi kau jangan lagi ngemis-ngemis gereja ditolak di sini di sana. Ya, ini di mayoritas nih begini kalian nih. Kalian menolak kan demo kalian nih ya. Jadi jangan tutup mata lah kalian ya, oten-oten kafir ya. Jangan sok-sok kau ini. Ini Rahma ini kan nggak sesuai Al-Quran. Lah ini kafir. Padahal di Al-Quran itu nggak ada. Ya kok kafir lah. Kafir. Itu ya data bahwa ya Coba kalian yang menolak pembangunan pesantren. Nggak ada. Makanya Rahma ini sudah menjadi data di Bibel ya. Menciptakan kitab baru. Ajaran kita lihat data di Bibel ya. Kekejaman Karesteng itu ajarannya ya. Mari kita lihat Rahma, ya. itu nggak ada di Al-Quran. Udahlah, jangan kau diam-diam. Diam kau ya. Memang kafir. Kalian kafir kok. Mana yang di Al-Quran kamu? Ada nggak? Ya ayyuhal kafirun la'budu ma ta'budun. Itu ada di Al-Quran kami. Bisa kau sangkal itu Al-Quran kami. Dikatakan orang-orang Kristen kalian itu kafir. Ya kau kan yang menyekutukan Tuhan. Pengikut Nabi Isa itu di atas orang-orang kafir sampai pada hari kiamat. Betul nggak Ustaz Madu? Mana kau pengikut Yesus? Mana kau pengikut Isa? Mana kau kafir pemakan babi? Betul nggak Ustaz Madu? Orang-orang tidak bersunat, orang-orang tidak bersunat dan makan babi itu kafir. Betul nggak? Kira-kira. Ya kau ini orang kafir Kenapa kau menolak sih? Kok kelihatannya kok kafir? Bukan, saya merasa aneh Rahma ya. Bawa datanya Bunda sambil ngomong sambil ya buka ini datanya. aku buka datanya nih ya. Karena apa yang kita saya buka katakan katanya datanya. betul, cuman dia nggak berani bersuara. Kristen ini ya. Apa tiba-tiba bawa nama aku diem dari tadi. Iya, saya katakan gini Ustaz Madu, bahwa orang-orang pengikut Isa itu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Betul nggak seperti itu di Al-Quran? Di mana itu? Betul nggak? Ustaz Madu pintar gitu tiba-tiba nanya. Di mana? Di mana? Ini nggak masuk akal ini Ustaz Madu nih. Mulai ya, teman-teman Islam ini jujur aja kalau memang ada seperti itu ya ada di sini. Di mana? Itu kan gitu. Aku baru dengar masalahnya. Kasih tahu aja ayatnya di mana, Bang tanya. Aku baru dengar bener. Saya ambil handphone satu lagi lah. Saya juga lupa itu di mana. Cuman yang saya kalau ada kayak gitu memang
Stoplah dirimu. Sendiri yang ahli Al-Quran pun lupa di mana itu ya kan. Wajar saya lupa. Ya, pengen tahu kok di mana gitu aja. Kalau Ini 1.001 orang nggak ada itu yang tahu itu. ya jangan dibawa ke sini kalau lupa gitu. Oh ya, saya buka sebentar, saya buka ya. Mana Bunda Rahma? Itu lagi turun lagi kah? Waduh. Mana Bunda Rahma? Kenapa Mbak Bunda Rahma kayaknya? Bun, santai aja lah Bun. Jangan keras-keras. Udah 2 kali. Sayang aku nih. Iya. Naik lagi Bunda. Naik lagi. Ini saya cari yang Kristen yang lain mana ini? Ini orang Islam semua di waiting list. Ada juga estetik TikTok. Pada males. Capek sama framing lah aku. Udah pusing. Iya, Kristen yang mau berdialog santai ketik Kristen di bawah biar saya bisa angkat atau multi ya. Gitu. Duh. Gini ya, umat Islam itu memang harus tahu sejarah ya. Ini sambil nunggu Bunda Rahma sama Bang Tanya ya. Harus tahu gimana berdirinya suatu agama, harus banyak belajar, nggak bisa menjawab karena memang kita tidak tahu. Dan mereka-mereka yang Islamophobia itu nggak tahu sejarah perkembangan Islam dengan orang-orang yang masuk Islam di Indonesia itu tertarik karena akhlak, ya kan? Karena akhlak orang-orang Arab zaman dulu yang datang ke Indonesia. Dan itu ditulis di buku-buku sejarah. Dan kalian harus buka itu ya. Kalau ada kayak ACT TikTok, kayak ada patahnya di sini kayak gini, gimana kita bisa jawabnya gitu? Nah, coba perhatikan alasan orang Arab diterima di Indonesia, menyiarkan agama Islam. Ya, itu karena akhlak. Terus bagaimana proses-proses agama Kristen ini di negara kita dan di negara lain? Sejarah suku ini mereka itu miskin, dibantu sama orang Indian. Apa yang terjadi? Mereka rampas, mereka rampok orang Indian itu, dan mereka habisi. Datanya ada di websitenya Katolik, itu sejarah loh. Saya tidak mengajak kalian untuk membenci mereka ya. Mereka ada di tengah-tengah kita. Tapi kita ingatkan mereka, wahai saudaraku, kalau kalian menuduh agama Islam, menunjukkan data Islam seperti itu, apa datanya? Kalau kami punya data. Tapi kalau kalian jahat, ingin menuduh, ingin membolak-balikkan yang sebenarnya, ya kalianlah yang agama tidak rahmatan lil alamin, itu salah besar. Karena kami punya datanya gitu. Apa datanya? Inkuisi itu dilakukan oleh Katolik dan ya kan? Kalau umat Islam tidak baca sejarah, bagaimana kita mau tahu hal-hal begini? Bagaimana kalian akan mengkonter? Kita tidak membalas. Memang hal itu terjadi. Dan Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Islam merubah peradaban dunia. Dan itu juga ada datanya. Nah, ketika mereka bilang teroris, hanya karena ada satu orang berteriak Allahu Akbar, yang belum tentu itu seorang muslimah Islam. Ketika ditangkap orang yang berbaju serba hitam, jubah Arab muslimah, ya kan, yang berburkah ternyata dalamnya laki-laki. Itu terjadi di Thailand. Nggak taunya dia orang India gitu, nyamar-nyamar di Myanmar tahun 2000-an. Dikit Melanie. Mereka menggoreng, memframing, dan kita tidak bisa jawab. Astagfirullah. Padahal satu masjid di Bredel di New Zealand bukan Islam pelakunya. Palestina di genocide bukan Islam pelakunya. Bahkan di zaman sekarang Alkitab dilarang di sekolah-sekolah Amerika karena berisi kekerasan dan vulgar. Dan itu bukan Islam. Dan itu bukan Quran. Makanya kalau ada yang bilang Kristen agama para penjajah atau yang dibawa penjajah itu tidak salah. Karena grup Zending adalah kelompok dari Belanda yang punya misi untuk menyebarkan Kristen Protestan di Indonesia. Ini bukan sebuah framing. Upaya Belanda menyebarkan Kristen itu memang ada zaman dulu. Nah, suatu saat nih di zaman generasi Z ya, entah 100 tahun ke depan ya, pasti akan ada yang keluar dari mereka suatu buku yang mengatakan Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Sekarang aja udah ada tercium nih upaya-upaya seperti itu yang bilang Belanda tidak menjajah 350 tahun dan suatu saat nanti ketika itu terjadi Belanda akan menjajah lagi. Itu yang terjadi. Kalau kalian tidak simpan sejarah hari ini, kalau tidak meneliti, kalau tidak memperhatikan, mereka akan bilang, "Oh, tidak, Belanda tidak menjajah. Mereka tidak menjajah loh.
Justru kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari mereka, ya kan? Dan itu sudah mulai terjadi sekarang. Coba baca-baca sejarah, sudah mulai ada upaya-upaya seperti itu. Sudah ada upaya untuk merusak sejarah. Dan kalian tidak akan menemukan lagi inkuisi gereja Katolik Romawi dan Protestan di Eropa. Karena barang siapa yang mempertanyakan Holocaust gitu ya, masuk penjara. Karena mereka nggak terima kalau nenek moyangnya mereka itu sekejam itu gitu. Itu tuduhan mereka. Tapi apa tuduhan mereka kepada kita? Pernikahan Nabi Muhammad yang tidak mempengaruhi peradaban, yang tidak dimusuhi orang-orang pada zaman itu, yang tidak terbukti secara ilmiah, dikatakan penyimpangan sama mereka. Diangkat terus, digoreng-goreng. Padahal tradisi Yahudi sampai sekarang menikahi umur 3 tahun, mereka bungkam. Sementara di agama mereka, itu Melanie? batas Melanie, pernikahan anak perempuan mereka Di mana tidak ada. itu Yahudi mengesahkan Mereka pernikahan bungkam. 3 tahun? Di mana sih? Ya baca aja. Kalau memang di mana? kalau memang Biar saya baca gitu. Kalau kamu punya wawasan yang bagus pasti baca aja. Dan mereka juga nggak bisa menjelaskan umur berapa anak perempuan mereka bisa dinikahi. Berani-beraninya mereka mengkritisi kita yang ada hukumnya. Sedangkan mereka tidak ada hukumnya, petang-peteng dengan sombong kami yang benar. Bisa Tapi nggak gini, mereka Melanie, menjawab? dari pemberontakan Hubungan dan seks teroris haram yang dengan ada cara di menikah Indonesia dengan itu hubungan seks beragam. haram, mereka nggak punya data dan mereka tuh ketakutan membahas karena apa? Karena takut mereka tersinggung. Maksudnya kita tuh takut gitu membahas karena apa? Karena kita takut mereka tersinggung. Saking apanya? Saking baiknya umat Islam. Seperti itu. Oh, Ustadz, Abuya sudah bangun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumat pagi yang indah. Enggak, ini ngeri kali ya. Melani ini kok belum tidur aja semangatnya udah ngeri kali. Pak Babe, selamat pagi Pak Babe. Kadang oleng Ustaz, barusan oleng tuh. Oleng. Pak dosen. Aduh, nggak enak juga ya Pak dosen tapi kayak gini. Selamat pagi. Belum tidur Ustaz? Enggak lah, saya udah seger. Saya harus tidur malam karena siangnya kalau nggak tidur repot saya. Si kebetulan itu makin lama diskusi bukan makin pinter ya, makin ngeyel, susah ya. Framing halus, ya, framing halus. Oh, Kak Melani masih awet aja Kak Melani? Itu dia, ngeri dia. Pak Babe, apa kabar Pak Babe? Subhanallah, sehat-sehat selalu ya Pak Babe. Tapi ngomong-ngomong Pak Babe nggak ngerokok Pak? Enggak. Tapi makan B2? Aku baru berhenti ngerokok kemarin itu tanggal 6 November pas kena koma 5 hari Pak Ustadz. Oh, pernah koma? Pemecah pembuluh darah kemarin, barusan 6 November kemarin. Untung ya Pak Babe masih dikasih umur ya. Soalnya Pak Babe ini belum menuhankan Tuhan yang benar. Enggak. Tapi makan B2 udah berhenti belum? Belum. Tetap. Nah, itu yang salah. Sebenarnya yang diberhentikan bukan rokoknya tapi B2-nya dulu, nanti rokok terakhir. Iya. Kak Melani, Kobeni masih on ini ya. Wow. Iya, tapi Pak Babe merasa nggak bahwa Pak Babe itu pengikut Yesus? Merasa nggak? Yes. Nah, coba Pak Babe pegang kepunyaan Pak Babe yang bawah. Kenapa? Disunat nggak? Sunat. Oh, disunat, Pak Babe. Dulu kan ibu saya kan Muslim Pak Ustadz. Kalau disunat berarti Kristus nggak berguna bagi Pak Babe, kata Paulus loh. Oh, berarti udah ada nih satu yang diikuti. Kok Beni udah ada satu yang diikuti dia disunat nih Pak Babe. Sunat itu syarat. Maksudnya? Di Islam syarat sunat. Kan kalau di Islam itu Bismillahirrahmanirrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Jadi kami mengikuti milah Abraham atau Ibrahim. Nah, seperti
yang dilakukan oleh Nabi Isa, ya termasuk Nabi Muhammad, dan kami umatnya ya disunat gitu. Bahkan di dalam Islam itu Bapak Be, ketika laki-laki tidak disunat, ketika sudah kencing itu najisnya itu masih ada, maka nanti sholatnya nggak sah karena membawa najis gitu kan. Karena sholat itu harus suci. Ada perintahnya kah? Begitu Pak Babe. Jadi memang harus disunat laki-laki. Ada perintah? Ya iya jelas. Oh. Itu barusan dibacain ayat dalam Al-Qur'annya dibacain. Kalau Kristen dilema ya kok ya, nggak disunat. Ada sunat, ada enggak, tergantung ininya kok. Apa kalau ada sukunya juga. Chinese Enggak, maksudnya gini Pak Babe, disunat kata Paulus Kristus kagak guna, kagak disunat Yesus disunat. Jadi ini gua mau ngikutin Paulus, mau ngikutin Yesus, bingung gitu. Yesus. Ngikutin Yesus? Iya. Bener, Pak Babe lebih banyak ngikutin Paulus loh. Yesus makan B2 enggak Pak Babe? Yesus nggak tahu saya makan B2 apa enggak. Enggak. Kok kasih paham kok, makan B2 enggak kok? Kalau menurut Bible, ketika kok. Yesus mengusir roh jahat itu dimasukkannya ke dalam babi justru. Jadi ketika Yesus mengusir roh jahatnya itu dipindahkan ke dalam babi. Jadi Yesus nggak makan B2. Ayo, gimana tuh Pak Babe? Nah, udah biarin aja Pak Ustadz. Tahu nggak pernah dibaca ya Pak Babe? Gimana? Ayat itu nggak pernah dibaca sama Pak Babe ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada penginjil dari Bukit Golgota nih. Nah, Pak Babe perkenalkan dulu Pak Kaisar atau sama Pak Babe. Barangkali Pak Babe ini kan Pak Kaisar ini meskipun sudah terkenal, barangkali Pak Babe belum kenal. Perkenalkan dulu. Nah, silakan dari Bukit Jangan Golgota. lupa iklannya ya. Jangan lupa iklannya ya. Pak Kaisar, Melani pengen diiklanin katanya, silakan. Salam kenal Pak Kaisar. Oke, salam kenal. Anaknya Kobe ini lucu tuh. Baru bangun. Oh. Aku turun ya kok Pak Ustadz. Guru. Baru naik. Aduh, mana baru naik. Inilah Abu ya. Mau mandi, mau aktivitas. Abu ya. Pak Babe. Kenapa dengan auraku Bang Babe? Langsung turun dirimu. Tawan loyonya. Kenapa ada Pak? Baru naik. Belum goyang, udah turun. Loyo kali Pak Babe jadi laki-laki. Baru naik, udah turun lagi. Loyo banget, baru naik. Ada lewat jambak sama Pak Ustadz, ya udah naik aja. Aku tolak tetap aja dijambak sama Pak Ustadz. Udah naik. Iya, maksudnya gini, saya harap itu gini ya Pak Babe. Kita sama-sama belajar gitu. Ketika Pak Babe naik ke atas, di komal manapun, meskipun hanya sebentar, Pak Babe ini harus mendapatkan satu pemahaman atau satu keilmuan gitu. Supaya ya hidup kita ini tidak terlalu sibuk hanya dengan urusan dunia gitu. Tetapi kita ada waktu, meskipun hanya sebentar, untuk memikirkan urusan kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Ya, tentang keagamaan gitu. Karena tadi apalagi Pak Babe pernah koma 5 hari. Untung Pak Babe masih dikasih jatah usia, masih bisa mencari. Coba kalau Pak Babe, aduh, udah bahaya lah, udah gak usah diceritain, bahaya. Silakan Ya, Pak nih. Kaisar gimana ini? Coba Pak Babe, Pak Kaisar. Pak Babe. Babe. Ya izin Pak Babe. Ya itu kalau yang Yesus ngusir roh jahat dimasukin ke dalam babi itu, Pak Babe bisa baca di Markus 5 ayat 13 sama Matius 8 ayat 31 sampai 32. Markus 5 ya. Nanti aku baca. Markus 5 ya. Sama Matius 8. Bang Babe udah lama jadi Kristen? Ya, Pak Kaisar. Udah lama jadi Kristen? Dari lahir ke Pak Kaisar. Dari lahir. Kok bangga kali? Nah ini Pak Kaisar juga mualaf nih Pak Babe. Coba berbincang-bincang. Dia dari Bukit Golgota, silakan.
Malam aja Pak Ustaz. Baju lagi. Malam aja. Tapi sebelum turun barangkali ada sedikit pesan gitu kan dari Pak Kaisar untuk Pak Babe atau apa ya. Mungkin ada waktu 5 menit ya Pak Babe ya. Silakan Pak Kaisar. Boleh. Tobat be, tobat. Babe, tobat. Tobat, ayo. Waduh, nggak pakai baju pula. Gak pakai baju. Itu gak pakai celana itu bahaya itu. Nanti kalau disalib dituhanin loh, jangan gitu. Nah, ayo mampus. Tobat be. Babe, aku mau nanya samamu be. Be, boleh aku tanya be? Ya Bang. Kita kan manusia harus berpikir dengan rasional ya. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Manusia ini harus berpikir dengan secara rasional. Ya. Betul kan? Betul toh? Betul. Nah, rasionalkah Tuhan itu mati? Yesus itu manusia. Saya nggak bilang Yesus, Tuhan itu mati. Tuhan itu tergantung. Ya digantung memang, saya tahu digantung di pohon, saya tahu. Tuhan itu tergantung Tuhan siapa dulu yang kita maksud gitu kan. Kalau Yesus itu kan Tuhan yang kita kasih gelar, tapi dia pada saat waktu dia mati, dia memang manusia dan harus mati. Iya, maksud saya rasionalkah kita berpikir Tuhan itu mati? Rasional karena dia manusia. Rasional, berarti bukan Tuhan. Tuhan itu kan gelar. Maksudnya Tuhan itu seperti apa? Sesembahan itu mati. Dia manusia dia. Dia mati bukan Tuhan. Makanya bukan Tuhan. Ya, tadi malam kan saya juga bicara sama Pak Ustadz dan teman-teman yang masih ada di sini. Bicara. Lain Ustadz. Kalau Ustadz beda. Saya tukang terapi, beda. Terapi otak. Ya. Yang saya tanya, wajarkah sesembahan itu mati? Bang Kaisar, saya harus turun mohon maaf, harus persiapan. Belum bernubuat. Saya belum bernubuat, Abang dah. Kalau sudah bernubuat baru boleh turun. Enggak, harus mandi dulu lumayan perjalanan saya mau ke Solo ini. Nah, nggak seru, Abang. Solo Semarang saya itu. Juga mau ke Australia nih, Bang. Tiket pesawat saya kalau nggak salah nanti sebentar lagi sih. Ya Bang, mohon maaf Bang. Gak bisa. Nanti baru kita diskusi lagi lah malam. Tadi pas lewat dijambak terus sama Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz kan. Iya, kalau Abuya begitu. Guru terhormat saya nih Pak Ustadz nih. Saya lebih baik menjambak laki-laki daripada perempuan Pak Babe. Lebih baik menjambak laki-laki. Oke. Udahlah Bang, kalau gitu. Ya, dilanjut Pak Babe. Ya, dilanjut. Makasih, mohon maaf. Pak Kaisar, maaf ya. Siap, Be. Sering-sering di sini, Be. Di sini aman, Be. Tapi risikonya itu dia. Risikonya serius aku ngomong. Kalau sering-sering di sini autologin. Ini juga sering kok di kepalanya Pak Abu kok, Pak Ustadz. Iya. Oke, yang penting pakai akal aja. Pak Babe, ya. Yuk, sehat-sehat Pak Babe ya. Ya. Hati-hati mengemudinya Pak Babe di jalannya. Baca bismillah Pak Babe. Ini si framing ini Pak dosen ini kemana dia? Jadi berhala di atas ini. Aduh. Bernubuat dulu Pak Kaisar bernubuat dulu lah. Ini olahraga pagi, ini harus tetap ini olahraga pagi. Ada si framing di sini. Itu tuh STT. Ih, masih ada nyawanya? Nggak tahu, coba dicek. Ada nggak dia nyawanya? Baiklah teman-teman, kita kasih dulu sedikit satu kata ya untuk temannya. Tapi nanti runtuh pula ini, nanti takut gua room ini. Enggak, aman, lanjut. Serius ya? Apa itu? Astagfirullahaladzim, Bunda Rahma ngapain? Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Ada tertulis, kejadian dan kebetulan bayi imut jadi Tuhan.
Bilangan dan bilangin pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Satu kitab lama kau sandingkan di dalam Bible. Istilah-istilah Al-Quran kau tempel dengan stempel label. Bahasa Arab dan sesembahan kami pun kau jadikan variabel. Rendah, kotor dan laknat kalian kafir, Babel, gerobak, dongkel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani kafir yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan aku bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Ya, Tuhan adalah tempat makhluk hidup bergantung, tapi kafir hidup menuhankan Tuhan yang digantung. Seperti COD jual beli sama-sama beruntung, konsili kerja kelompok menetapkan konsep tungtung yang linglung. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat kafir menolak. Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Penyesat ini pendusta yang beringas. Siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia fisik dan bengis si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan limbah Yunani. Dengan itu, jika isinya bagus kau bilang firman, jika isinya bobrok kau bilang perumpamaan, jika isinya kagak jelas kau bilang kiasan, dan jika isinya kakek Sugiono kau bilang kutukan. Dan terakhir, sudah sekian lama kalian jahat dan tersesat, sampai di zaman teknologi yang akurat. Itu hati dan otak kau dari apa terbuat, pembangkang tak berguna seperti besi berkarat. Dari awal ditanya jawabannya ngeles, muter-muter kayak tutupan toples. Kalau nggak tahu jawabannya pas dan yes, sini biar ku bikin otak kau merembes ya. Bahkan sampai kucing bersayap kupu-kupu, tidak ada tertulis 3 menjadi 1. Dan sampai labi-labi merayakan tahun baru, kalian sesat dengan ajaran tipu-tipu. Dan terakhir untuk kalian dengar ini yang terakhir kali ya. Terakhir kali. Ini mengerikan ini. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan, 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Paulus, The Gang dan kawan-kawan. Stay tune. Oke, coba saya naikkannya Kristen. Coba ya, untuk Muslim tahan dulu. Nah, mantap ini. Nubuat pagi hari ini keren. Almahira, selamat pagi Almahira. Almahira. Masih muter, Dinda. Baik, Anda. Hancur, Pak Kaisar hancur. Udah belum? Ini mau muter-muter kayak gini mau kepental lagi. Enggak, belum. Enggak bisa duduk ya. Di saya udah ada. Di saya udah ada. Yang bener di host kok. Yang bener di host. Kalau belum. Iya, tapi gambarnya Enggak. gambar enggak fotonya sampai. batil. Enggak sampai. Batil fotonya. Enggak sampai. Bang host, Bang Ustadz, enggak sampai sejam, enggak, baru setengah jam 3 akunku tewas. Sumbang. Ini baru lagi. Baru ku buat ini, baru ku buat. Enggak, empat. Jangan keras-keras, itu Bung. kirain Bunda Rahma lagi di gereja. Kok ada deng 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 deng. Jangan keras-keras Bunda Rama. Enggak, nampilin data kan tadi kan, lagi DT. Itu, Mereka Bun. tuh mereka ini sensitif kalau data-data. Itu udah tahu lemper, Bunda timpuk sama batu. Ya mendal itu batunya, Bun. Gitu, Bun. Kenapa itu Bunda Rahma? Kalau lawannya ini oten. Ini oten yang ini. Aduh, sama Kang Madu sih.
Karena ini otennya Sehat nggak nih? Coba. Sehat nggak nih, sehat? Coba sama Pak Glory. Kaisar coba. Glory Ayo. glory MU. Selamat pagi. Glory gospel golden goenosida. Kok genosida? Oh gitu, nggak ke situ lah. Begitu wawasan Islam di sini. Enggak, sabar Sekarang dulu, apa Pak. tema yang kau sukai? Apa yang kau sukai dan apa yang kau kuasai? Main kita. Kalau kita jelas Kristen sejati, Kristianos. Jelas dari mana? Jelas dari mana? Jelas dari mana? Kayak sama kau. Ya dari Yunani. Kalau kau jelas Kristen sejati, Dari Yunani. kalau kau Kristen Kristianos. sejati, Yo. Kenapa? Pak Kaisar kok kau diam? Kristen sejati. Iya, Kristen iya, sejati, kan? sejati. Sejati. Dari mana sejatinya? Sejatinya ajaran apa Kristen itu? Iya, pengikut Kristus, Kristianos. Ajaran apa? Ajaran apa aku tanya? Ajaran kebenaran. Kebenaran kasih mati. Dan Alkitab itu nyata. Apa yang dinubuatkan Alkitab semua jadi. Termasuk Kasih di mati. dunia ini, termasuk kamu. Nyata. Kasih mati. Nyata. Iya. Apa yang Kau jangan khotbah di sini. Jangan khotbah di sini. Ayo kita diskusi dengan baik-baik. Nah, tema Iya. apa dan apa yang kau kuasai? Penyaliban, dosa waris di pegadaian. Justru itu menunjukkan karakter nabimu. Di kamu itu. Jangan pakai nabi, jangan pakai nabi kau. Jangan pakai nabi. Tuhanmu menyesal, baperan, pilu, sakit hati. Kayak mana itu coba? Tuhan apa kamu itu? yang mudah sakit hati. Kamu yang mudah sakit hati. Kalau kita nggak percaya Kristen kau? itu sabar. Kita Kristen sabar. Dibom saja kita kasih. Sebentar lagi kau sabar kau bilang. Sebentar lagi keluarnya munafik oten ini. Aduh, udah paham Munafik aku. di mana? Yang munafik siapa? Ya, Yang munafik siapa? Tuhan menyesal dan Kamu pilu. Kaisar, yang Coba itu. munafik. Aduh, kasihan. Dari cara bicaramu saja Izin sudah Bang Kaisar ya. kelihatan. Izin boleh. Yakin Bible itu nyata? Iya, betul. Yakin ya? 100%, 1000%, 2000% dan seterusnya. Kang Madu Bentar ya. ada yang ketinggalan 200% Pak Glory, ketinggalan 200%. Oh iya. Nggak bisa rasional ini. Biar Pak di situ Madu. yang tambahkan. Ustaz Madu. Gak apa-apa. Nggak bisa rasional nih Ustaz Madu. Ini mainan saya ini. Enggak, ini aku Nah, pengen tanya silakan. aja. Nih. Di sini ada tulisan nih. Imamat 11:20. Ini konteksnya binatang yang haram dimakan ya. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan 4 kaki. Ingat, merayap, bersayap, berjalan dengan 4 kaki. Ini jenis serangga. Serangga apa yang berkaki 4, bersayap, merayap? Coba dijawab. Serangga apa? Baca terus, jangan potong-potong. Itu kebiasaan nabi palsu. Ya udah. Keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang. Ini binatang apa? Terus baca. Apa aja itu coba Baca sebut. sendiri. Jangan suka jadi penjahat. Ya udah, Jangan suka baca jadi sendiri, penyesat. baca sendiri. Yuk. Sudah terlalu kecil buat saya untuk dibaca. Tolong Ya, polo jawablah, ya, jawablah. biar aku bisa buka kamera ya. Tolong polo izin ya Ustaz. Tolong yang satu Ya. K ini polo biar ku kasih data si kafir ini. Tidak apa-apa. Polo ya teman. Ya, bantu di follow akun Bunda Rahma dan akun narasumber. Kafir, Mulyana. jawab kafir. Follow. Ya udah, aku Kafir, lanjutin. Kalau udah penyembah jawab bangkes. awas. Coba jawab tuh. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha, yang diantaranya belalang-belalang. Nah, ini belalang-belalang disebutin boleh dimakan. Menurut jenisnya yaitu belalang-belalang, gambarnya menurut jenisnya Belalang belalang-belalang pancing kunyit, gua itu, menurut pancing jenisnya, lele. dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Segala binatang yang merayap dan bersayap yang berkaki 4 adalah kejijikan bagi kamu. Binatang apa ini?
jenis-jenis dari serangga, punya 4 kaki, punya sayap, berkaki 4. Serangga itu kecoa 1, cicak 1. Kecoa 6. Kecoa 6. Kasihan wawasan Nabi Ya kecoa palsu. 6 ini. Kasihan. Ini keempat kaki. Ya, jawablah. Coba Jawab, apa itu? minta tolong Google Tidak jelas kalau Anda tahu. aturan dari itu bukan Bible nyata. Itu halal dimakan. itu aturan Taurat. Bible nyata Kristen. 200%, 1000%. Kristen memakan Ini ya. binatang. Ayo. Minta tolong ke 1000 orang di atas, cariin di Google. Binatang apa punya sayap kemudian berkaki 4 merayap pula? Kasihan kamu punya wawasan. Lah kok kasihan? Kasihan kali Oten satu ini ya. Dia bilang tadi apa? Kau cuma bisa bilang Nyata. kasihan. Kau cuma bisa bilang kasihan. Ternyata Kau cuma bisa bilang palsu. kasihan. Tunggu bang. Kasihan. Cuma kau cuma bisa bilang kasihan. Cuma bilang kasihan. Bantah dong. Aturan. Nah, itu Bantah. bicara tentang aturan dalam kitab Taurat. Ini bantah. Aturan Aturan apa itu? Akan Aturan apa? dimakan Aturan sama apa? orang Yahudi, orang Israel. Aduh, Yahudi Bukan orang lagi. Kristen. Kau sudah diludahi Bukan orang Yahudi. Kristen, Kau jelas. ngomong-ngomong Yahudi lagi. Mau diludahin berapa kali kau sama Yahudi, ha? Mau jadi pelawak kau di sini. Sudah, kamu pakai saja. Katanya tadi ini, nyata. Itu buatan Bible itu nyata. Ternyata jadi pelawak kau di sini ya. Aduh, kasihan kali. Kang Madu, Bantahlah, bantahlah. Kang Madu kena tombak. Ini yang kamu pakai psikologi saja itu buatan Buka Yahudi. data dia kena tombak. Nah, Itulah ayo kerjaan. tombakku. Tombakku. Itulah kerjanya oten-otennya kayak gitu. Iya, aneh bang. Tadi saja kamu Kalau bilang kuat tentang tombak-tombakan Papua kafir salah. setan. Bicara tentang Papua kamu salah. Bisa kau jawab itu? Apa? Bisa kau jawab tadi? Apa aja itu? binatang yang bisa dimakan yang halal itu? Cicak, kecoa, kutu, Itu apalagi? dikhususkan untuk bangsa Israel. Aturan itu. Di mana ada di situ tertulis khususkan? Nggak ada dikhususkan, nggak ada. Jangan nambah-nambah kau. Sudah Tadi jangan sok pintar. Kaisar dia bilang apa tadi? Wawasanmu di Bible bawah itu saya. nyata. Bible itu bukti nyata. Nyata semua, nyata. Iya. Apakah Ya itu udah. Kristen? Itu Iya disampaikan makan ke sama Kristen. kau itu binatang apa itu? Binatang apa itu? Bang Beni. Oke, dia nggak mau menjawab itu. Udah dia KO dia sekarang gini. Kalau kau bilang Bible itu nyata, Abang Beni bisa buka Ulangan 23:13. Bisa, sebentar. Coba bacakan. Ini nyata Apapun nih. kamu kasih, Ini nyata saya ini. bisa bantah. Diam kau keluar dulu, diam kau keluar, ikut tampol kau di sini. Buka dulu Bang Ulangan 23:13. Tampol. Bacakan keras-keras Bang. Bilangan berapa? Lapar juga nih. Ulangan 23:13. Ulangan. Ulangan berapa? 23 butir 13. Payah emang kalau nginget-nginget ayat-ayat kafir ini payah. Nih ya, nyata ya. Harus kau kerjakan ini nyata ya. Dengar nyata. Nyata ini. Dan di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Nah, ini yang masalah berak. Nah, sekarang dan di antara di ayat itu perlengkapanmu tertulis, harus ada padamu sekop kecil apabila kau jongkok. Karakter Nabi palsu begitu, suka ngarang. diam kau dulu, kau baca dengan nyata kayak dia bilang Haruslah ini. Jangan haruslah kau menggali lubang, dengan itu dalam menimbunnya kembali kotoranmu. Sekarang pertanyaannya Glory, benarkah nyata yang kau perbuat di dalam Ulangan 23 ini? Apakah kau ke mall, ke sekolah, ke tempat kuliah, ke tempat pesta, kemana saja, kau selalu bawa sekop kecil kalau mau berak, dan kau harus menggali lubang, menimbunnya lagi? Nyata? Iya. Jawab. Seperti itu. Aduh, kasihan. Kaisar. Jawab, jangan kasihan jawab, jangan cuma Israel bilang kasihan, perangi kamu. menghina-hina Yang Nabi. begitu, Kau jawab aja ini. Yang begitu macam ini ya, macam ku ingat macam kucing atau anjing gitu atau guguk. Wah, kucing masih enak, Ini manusia bawa sekop kecil, ke mall bawa sekop kecil, ke pesta bawa sekop kecil, ke sekolahan bawa sekop kecil. Pantas diperangi kamu di Palestina karena Waduh, karaktermu teman-teman seperti ini itu. Komal goyang pembahasan pagi-pagi berat, goyang tep. Apakah kau di waktu berak
Apakah kau di waktu berak itu kalau kamu membawa punya sekop nabi kecil berak, ke mall nih, ke mall ini susah kau cari tanah, nggak ada karena harus menggali lubang dan menimbun kotorannya. Jawab. Kenapa? Nyata kau bilang. Coba nyatanya dulu. Gimana? Nabi mau cebok. Nyata. Nggak usah nyerang-nyerang begitu. Bantah ini bantah. Siapa Coba. yang nyerang duluan? Siapa yang nyerang duluan? Ayo. Bantah ini. Tuh kecoa. Bukan, ini bukan Saya juga itu. Kenapa Nabi kok bisa cebok pakai 3 batu? ini bukan kecoa. Ini namanya adalah kutu. Kura-kura zaman dalam perahu. Kura-kura zaman purba itu punya sayap, merayap, punya sayap, kakinya 4. Nah, nih namanya kura-kura Al-Maidah itu, dari Al-Maidah itu. Kan berkaki 4. Nih, punya sayap. Sayapnya 2. Ini 4. Ya. Sayapnya 2. Merayap pula. Kamu harus lurus. Biar kau buat pembantu kau di sini ya. Buka tutup mic aja. Kau jadi pembantu di sini ya. Ayo pembantu. Buka mic-nya. Buka. Nyata. Buka mic-nya pembantuku ya. Iya. Buka lagi. Ya, buka lagi. Yo, ini namanya kura-kura. Kau jadikan pembantu kau di sini biar ya. Indonesia. Biar kau jadikan pembantu dia. Ini haram nih. Ya, buka lagi mic-mu. Buka lagi. Ayo, buka lagi. Nabi palsu. Ingat ya teman-teman. Iya, terus. Ya teman-teman. Kenapa Mereka takut? itu nggak boleh cebok, nggak pakai tisu basah, nggak ada tertulis. Jadi habis boker, bawa sekop kecil ke mall. 3 batu. Di mall cari tanah di mana? Di parkiran, kena usir. Ayo, sekop kecil gimana? Masih kau praktekkan itu? Lah kabur. Beneran kabur. Yo. Nah, harusnya Kristen pagi-pagi ini janganlah kayak gitu, yang baik-baik dong. Ayo Kristen. Dibuang ke neraka. Waktunya sarapan, Bukan kabur, dibuang ke host. neraka. Kenapa kau naikkan aku, host? Udah aku bilang. Ini Google pun nyari ini, nangis Google itu. Bener. Tuh, kaki 4 bersayap. Kaki 4 bersayap, merayap. Nangis Google ini. Hewan apa coba? Gak ketemu bos, gak ada. Gak nemu. Gue udah nyari, gak ada. Bunglon berberapa kaki ya? Orangnya udah turun, weh. Orangnya udah turun. Ya kalau dalam cerita ini, dalam cerita orang Tiongkok zaman dulu memang ada, itu namanya naga yang kaki 4 bersayap itu, tapi dia nggak merayap juga. Oh iya antaboga ya. Apa ya antaboga? Naga bona apa antaboga juga bersayap tuh, kaki 4. Aduh, ini lagi di mana? Ini naik komal ini. Aduh, lagi di mana ini? Udah 1,2 M loh, masih goyang. Cek ombak, selamat pagi. Cek ombak, selamat pagi. Yang 1,2 ini karesteng banyak karesteng ini di bawah nih, banyak karesteng. Lalat bisa itu. Kaki 4 Iya, bersayap lalat. merayap, tapi lalat pincang. Karena lalat normal 6. Lalat itu normalnya 6. ya? Kalau lalat pincang 4. Nah, kayak gitu. Bersayap Tapi- 2. Lalat pun sayapnya 4. Lalat sayapnya 4 itu. Nah, kaki 4 nih, kaki 4 bersayap merayap. Lalat normal kaki 6. Kagak 4. Sayapnya lalat itu User, 4. selamat pagi, user. Tapi yang lucu tuh di Kristen kalau perang, apa kata di Bibelnya tuh Kristen kalau perang ya? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh. Coba yang di mute dulu, siapa yang noise ya? Ya. Tes Semua keperawanan disuruh dong. bunuh. Semua disuruh keperawanan bunuh dong. ya, laki-laki, perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Sedangkan perempuan yang belum pernah bersetubuh atau masih perawan boleh diambil oleh mereka. Enggak dibunuh yang masih perawan. Dan lucu nih jajarannya ya. Kenapa tidak dibunuh yang perawan? Karena Tuhannya mau jatah perawan. Lucu nih Bibel. Bukan gitu. Bagaimana ceritanya, Bunda, menentukan dia itu perawan atau enggak? Kan gitu. Berarti test drive dong. Test drive.
Test drive ya. Oh mama Pokoknya lucu-lucu tuh, empat penulis itu lucu-lucu. Mbak Iya, Melani turun kenapa dulu. noise ya? Iya, turun dulu, Beb. Saya turun dulu, nanti saya naik lagi ya, soalnya noise kayaknya. Iya, doubling. Oke. Ya sebentar dinaikin sama Ustadz ya. Dinaikkan Bunda. Dinaikkan. Kok dinaikin sama Ustaz gimana? Dinaikkan. Aduh, aku ini Ini yang kenapa? habis malam Jumatan gimana sih? Iya, Pak? iya. Kok pada ngelantur kemana-mana ini? Bu ya. Iya, Kang Ada, Wado. ada pengantin baru tuh. Sabu pengamanmu ya, sabu pengaman. Tahu nih udah ngadi-ngadi pagi-pagi udah aduh hancur ini ah. Terkontaminasi nih sama Oten, bahaya ini Bunda. Aduh. Aduh, entahlah. Nah, cocok ini yang naik. Turunlah dia lagi. Baru juga dinaikin, udah goyang, baru dinaikin udah goyang, bahaya. Jadi lucu-lucu mereka ya. Semua disuruh jual yang perawan. Cara tes drive-nya gimana? Cara tesnya dia perawan apa enggak? Apa ketika berperang? Oh, stop. Kau perempuan ini gadis apa janda? Kau bersuami apa enggak? Kalau dia bilang ini ya tinggal dites ya. Tapi ya mana dong? Buka Siti, Tuh jos. Bun, gak usah dipikirin, Bun. Bun, gak usah dipikirin. Ya aku heran aja cara menentukan dia perawan apa janda gitu loh. Bun, Apa dia nanti masih kena perawan? tambah lagi Bun. Ah, benar. Iyalah. Ya, santai Habis dulu, santai. akunku. Iya, benar santai dulu. Yo Iwan Villa, masa 1001 loh. Ini 1100 orang. Satu aja kagak ada. Oten semua ini. Karena yang dia follow Abuya itu Oten. Banyakkan Oten itu Pak yang dia ikuti Abuya ya. Heran aku. Enggak Tengok. dibilangin Abuya ternak saya Dia ternak, Bun. Bun, dibilangin saya ternak. Oh iya ya dia ternak Oten ya. Oke. Aku kan penasaran yang 1000 lebih dia ikuti nih. Kok banyak kali Oten di komalnya. Aku tengok lah yang dia ikuti Ustadz ya. Ini kayaknya penyembah Mama, batu, ini Kristen ini. Banyak Oten. Itu soalnya gambarnya menghujat tuh, lihat. Ya, kenapa Bang? Saya dari Kristen. Pak Kaisar, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu apa sih Pak Kaisar? Batu. Yesus itu Yesus. Itu batu di Bibelnya Bang. Yesus adalah batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Itu Kok nggak kualitas. apa-apa? Kaisar, dengar dulu Kaisar. Nggak apa-apa. Itu Masa kualitas. ada firman, ya, ada orang dapat firman tapi saksinya batu, ada loh. Iya. Ada orang lahir. Nah, mulai. Apa kau ini? Padahal dia ada di kitabnya. Nggak mau dia dibacakan kitab. Enggak, dia baru mau ngomong sengaja dibuang. Cuy. Kena kau. Yang begitu Jadi nggak usah aku tuh masih dipelihara. kepikiran lah. Teman-teman di bawah tuh aku masih kepikiran. Bagaimana orang ini mempraktekkan. Karena selalu mereka bilang bahwasanya jadi Kristen itu harus pakai Roh Kudus dan hikmat. Pakai Roh Kudus. Sekarang memakai Roh Kudus dengan yang namanya membawa sekop kecil untuk membuang hajat dan menggali lubang dan menimbun kembali lagi. Apakah itu masih dipraktekkan dengan Roh Kudus mereka dengan hikmat? Di mall bos. Ya dari ini yang ada yang minta permintaan di bawah sebut saya Kristen baru dinaikkan, yang tinggal satu komal ya, yang Islam nanti dulu ya, mohon maaf. Ketik di bawah saya Kristen nanti dinaikkan. Bang Ben, dibersihin dulu aja Bang Ben. Oke, Bang Darwis Ambotang. Selamat pagi Pak, Islam atau Kristen? Bang Ambotang. Oh, dia ngoyo. Bersihin dulu aja, itu dari semalam kayaknya itu, yang mainnya itu. Iya. Hapus semua, baru setelah. Enggak, baru pada minta itu. Baru si Otang tadi baru minta itu dia. Kacau kali bang. Sabar.
Ini apa nih, siapa nih? Selamat pagi, Marah Rizal. Rizal Muslim. Pak Marah, selamat pagi. Nggak ada. Ini kayaknya Islam juga nih kayaknya. Pak Gaplek Sampe. Oh, ini orang Sunda nih. Pak Gaplek Sampe. Ya, itu, maaf kedengeran ke suaranya. ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Pak? Naon? Kau pencet, maaf turunkan. Turunkan, maaf pencet. Sok atuh, sok. Gak bisa ya. Ya, Pak Hasan jangan naik dulu, ini satu panel buat Kristen ya. Naikin aja, saya turun nggak apa-apa, nggak. Udah kenyang juga sih tadi di cemilan. Dazul Bungus. Bang Dazul Bungus, selamat pagi. Bungus nih kayaknya marga. Bang Bagul Bungus, selamat pagi. Bang Bagul Bungus. Tuh, ada katanya Pak Hasan mau naik dulu sebentar, kata 5 detik. Ya, Pak Hasan, Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Pak Hasan, 5 detik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja salah pencet, turunkan. Nanti naik lagi. Ikut-ikutan Bang Hasan salah pencet. Aja lah kau Bang Hasan, serius. Assalamualaikum. Makin tipis saja kepalamu itu, makin tipis. Nah, Mau dimarahin udah sepuh ya. Apa? Iya. Ya, Bu. Marahin udah sepuh. Kelakuan kayak gitu. Nggak kedengeran Bunda Mila. Hah? Iya, aku tadi ada urusan oten-otennya Tawa pada pula kawasan di bawah. Ya. Suara bunda menjauh, suara bunda jauh. Iya. Masa jauh sih? Iya. Sekarang Pak Wadi. jauh. Udah dikit, lumayan. Pak Wadi. Bang Jiru, Bang